mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Raja di atas segala raja, bahwa semua suku, bangsa, dan bahasa akan datang bertekuk lutut, mengaku dengan lidah mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Begitu juga pada malam hari ini kami semua bersatu hati, berhimpun di tempat ini, di bait ini ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah melayani kami. Terima kasih Bapa. Tolong Roh Kudus, kami undang Engkau berkarya. Engkau pemimpin penyembahan yang utama di surga dan di bumi. Tolong urapi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Teman-teman kami yang masih mungkin di perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul, meninggikan, memuliakan Engkau. Bukan kuat, bukan hebat kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, talungkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Yesus. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi sukacita. Sukacita surga nyata penuhi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhi. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ajak Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, dalam hidup. Yesus, terima kasih. Benar ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta segala yang ada, Imam besar keagung.
Hanya Engkaulah harapan kami. Engkau semangat hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, mengurapi kami Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman yang memurnikan hidup kami. Tolong Bapa, tolong Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus. Kami undang Engkau Bapa, tolong jamah hamba-Mu, tolong urapi ya Tuhan. Begitu pula dengan kami semua yang ada, seluruh sidang jemaat. Engkau lawat, Engkau urapi. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu semua bersumber dari Tuhan, untuk menegur kami, menguatkan kami. Sebab kuasa firman dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih, biarkan kami Engkau serahkan waktu dan tempat ini kepadamu. Roh Kudus, bila ada yang kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu firman disampaikan, kami bersepakat dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu di hati kami yang paling dalam. Ajar pula kami untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus melakukan, mendengarkan, menjadi saksi di dalam hidup kami, terutama di lingkungan kami masing-masing. Kami siap Bapa menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan ya. Setelah ada yang mungkin 3 minggu nggak ketemu, ada yang seminggu, 2 minggu ya. Baik, pada malam hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita diberi kesempatan untuk menghampiri hadirat Allah yang kudus, dilengkapi dengan firman Allah, diisi dengan firman Allah yang menjadi bekal kekuatan bagi kita, yang mengajar kita bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan. Apakah ada di antara kita merasa tidak punya tujuan hidup? Wong aku tidak minta dilahirkan, moro-moro aku dilahirkan. Apakah seperti itu? Apakah ada yang tidak memiliki tujuan hidup karena saya udah punya semua begitu? Atau ada yang tidak punya tujuan hidup karena berpikir, wong hidup hanya sementara kok, nanti juga kan kita tinggalkan dunia ini, percuma punya semua. Bapak Ibu, mari kita melihat kembali kepada Alkitab agar kita diingatkan mengenai tujuan hidup kita. Kalau saya boleh katakan tujuan hidup kita seperti yang Paulus ungkapkan, tujuan hidup kita adalah mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan hidup kita adalah mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Mari buka Alkitab saudara sekalian di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tujuan hidup Paulus berkata mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mau mengenal Yesus secara pribadi. Dia mau mengenal Yesus dalam persekutuan, dalam penderitaan. Dan dia mau mengenal Yesus, yaitu kuasa kebangkitan, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai mengenal Yesus, ada orang kenal Yesus karena dia dilahirkan di keluarga Kristen, tapi dia tidak punya pemahaman yang sungguh mengenai siapa Yesus. Dengan berjalannya waktu, akhirnya imannya rontok. Ada orang mengenal Yesus oleh karena mengenal dari pasangan hidup. Tetapi ketika pasangan hidupnya tidak ada, maka Yesus pun hilang dari hidupnya. Sekarang seperti apakah pengenalan kita kepada Yesus secara pribadi? Yang Paulus maksud mengenal Yesus secara pribadi adalah punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Amin. Punya pengalaman pribadi. Kalau bicara pengalaman pribadi, saya percaya semua kita sudah melihat betapa baiknya Tuhan
ketika dia menyatakan mujizat pertolongannya bagi kita. Kenal Yesus secara pribadi. Kenal Yesus secara pribadi. Punya pengalaman pribadi dengan dia. Kemudian Paulus bilang, aku ingin mengenal dia, kenal persekutuan dalam penderitaan. Waduh Pak Pendeta, kalau mengenal Yesus, bersekutu dalam penderitaan, mau aku. Masa mengenal Tuhan terus kita hidup menderita? Paulus bilang mengenal dia dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ini pikul salib, saudara. Jadi orang Kristen itu identik dengan pikul salib. Kalau kita tidak setuju, maka sebenarnya kita belum memahami kekristenan itu apa. Kekristenan itu pikul salib, menolak dosa, menyalibkan keinginan daging, dan menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku mauku seperti ini lebih enak. Tapi karena maumu seperti itu, walaupun tidak enak bagi dagingku, walaupun sakit, menderita, tapi aku mau lakukan itu, mengikuti apa yang kau kehendaki. Itu yang namanya memikul salib. Seperti puasa. Puasa tuh gak enak, saudara-saudara. Saudara baru mau niat puasa, malam sebelum tidur kok udah lapar ya. Bangun pagi apalagi udah lapar duluan. Tapi kalau kita gak niat puasa, sampai mau jam 10, jam 11, kadang-kadang masih tahan gak makan. Ya itulah ketika kita mau mengenal dia dalam kuasa, dalam persekutuan, dalam penderitaan, pikul salib. Waduh saudara, itu satu tingkat pengenalan di atas rata-rata. Bapak Ibu, kalau bicara mengenai penderitaan Paulus, mari kita lihat yuk 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Sampai ketika Paulus menulis surat itu, dia sedang memikul salib. Mengenal Yesus, mengenal kuasa persekutuan di dalam penderitaan. Kalau saudara baca tadi, gampang gak lakukan ini? Tidak mudah. Tapi tekad yang kuat untuk mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan secara pribadi. Tekad yang kuat dari Paulus untuk mengenal dia dalam persekutuan, dalam penderitaan, membuat Paulus bertahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan tolong pada malam hari ini, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk memikul salib sebagai orang percaya. Amin. Dengar, baca ini. Kami lapar, kami haus, kami telanjang, kami dipukul, kami hidup mengembara. Pergi ke sini dimaki, dipukul, macam-macam. Udah pindah ke sana. Sampai di sana dia berbuat baik. Dia mendoakan orang, menyembuhkan orang, menghibur orang, menasihati orang, mengenalkan orang kepada keselamatan yang kekal. Itu pun orang tolak dia. Dia pindah lagi. Kayak pengembara, saudara-saudara. Gak enak kalau seperti itu. Tinggal di sini, pindah diusir ke sana, usir lagi ke situ. Paulus bilang, aduh kami lapar, kami haus, kami telanjang, dipukul. Hidup mengembara. Ini persekutuan dalam penderitaan. Mungkin kita belum sampai pada level pengenalan seperti ini. Tapi apakah terus kemudian kita gampang marah, protes, bersungut-sungut kepada Tuhan? Bapak Ibu, Paulus bilang apa dalam ayat 12? Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kenapa dia buat pekerjaan tangan yang berat? Paulus ini seperti orang Israel, orang Ibrani, Yahudi pada umumnya, mereka harus punya satu keterampilan. Nah, Paulus ini keterampilannya yaitu dia bisa membuat tenda seperti kemah begitu. Dia buat itu, dia jual. Uangnya dia pakai untuk dia hidup. Dia berikan kepada orang-orang yang susah. Dia bilang kami bekerja dengan pekerjaan tangan yang berat.
Kalau kami dimaki, kami memberkati. Wah, angel IQS, angel. Seperti yang sering kita dengar itu video di WhatsApp. Ada video terus ada dengar suara back soundnya itu. Angel wes, angel. Ini bayangkan, kalau kami dimaki, kami memberkati. Hanya orang yang kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, yang mau mengenal kuasa persekutuan dalam penderitaan Kristus, dia akan bertahan melewati semua itu. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Dijauhi, dianggap najis. Sampah itu kan najis, kotor. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Paulus bertahan. Dia mau mengenal Yesus. Bahkan dia berkata mengenal kuasa kebangkitan, yaitu Roh Kudus yang Yesus berikan kepada gerejanya. Bapak Ibu, apa tujuan hidup saudara? Saudara bisa jawab pada malam hari ini. Sasaran Paulus adalah surga yang mulia dan kekal. Dan untuk itu dia bilang, aku mau mengenal Yesus sebagai bagian yang paling mahal dalam hidupku. Aku mau bertahan meskipun aku harus memikul salib dalam penderitaan. Dia mau mengenal kuasa kebangkitan, yaitu Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengutus dia, yang memberi tugas-tugas kepada dia, yang menghibur dia. Roh Kudus yang melengkapi dia dengan segala hal yang baik. Dia mau mengenal kuasa kebangkitan, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, Paulus bertahan di dalam penderitaan. Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak tahu kapan panggilan ini kita terima. Tapi Paulus bilang, aku akan bertahan, aku berlari. Di tengah-tengah dia berlari, orang meludahi dia. Di tengah-tengah dia berlari, orang mengusir dia. Di tengah-tengah dia berlari, orang menampar, memukul, menganiaya dia. Di tengah-tengah dia berlari, ada begitu banyak air mata penderitaan. Tapi dia berkata apa? Aku berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu karenanya Paulus bertahan untuk mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya pada malam hari ini kita mau seperti Paulus. Kita menganggap segala sesuatu yang keberhasilan yang kita raih, kesenangan, kenikmatan, kita anggap itu sampah. Tapi pengenalan Kristus dalam hidup kita, itu satu harta yang berharga di dalam hidup kita. Bapak Ibu, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang ngomong? Petrus. Siapa Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali? Tapi setelah itu dia sadar. Dan dia mulai fokus kepada pengenalan. Dia bertumbuh dalam kasih karunia. Dia semakin mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi. Dan kiranya jemaat mari terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Ayub walau berat melewati penderitaan, habis semuanya, tapi dia bertahan. Penderitaan Ayub itu gak main-main, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan Ayub itu penderitaan yang benar-benar menguras segala-galanya. Mengancam roh, mengancam jiwa, mengancam tubuh. Ini level yang sangat berat yang Ayub alami. Kita gak sampai segitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub ini sangat berat penderitaannya, tapi dia bertahan. Ayub bertahan seperti Paulus. Ayub bertahan. Karena apa? Mari kita buka Ayub 19, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sampai rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Bapak Ibu,
Ini luar biasa. Daging Ayub habis. Dia kena luka kan, kita tahu ceritanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi Ayub bilang apa? Aku tahu. Artinya Ayub kenal. Penebusku hidup. Allah itu hidup. Dia kenal Allah dengan sungguh. Makanya dia bertahan. 10 anak meninggal. Harta habis. Terakhir dia dikenai penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu. Yang sembuhkan Ayub itu hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan. Baca itu kitab Ayub 40, 41, 42. Hanya Tuhan yang sembuhkan. Manusia gak bisa. Enggak ada obatnya. Tapi Ayub bertahan. Itu sesuatu yang luar biasa. Marilah kita semakin mengenal Tuhan. Seperti Paulus. Paulus tahu siapa itu Tuhan. Mari kita dengar apa yang Paulus bilang dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu, mari bertahan dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bertahan dalam pengenalan, persekutuan dalam penderitaan. Bapak Ibu, bagaimana cara kita kenal Tuhan? Melekat seperti ranting melekat pada pokok anggur. Saudara tidak bisa mengenal Allah Yesus dengan baik kalau kita tidak melekat seperti ranting melekat pada pokok anggur itu. Dari situ kita terima makanan, dari situ kita ditopang, kita bisa tegak. Kalau ranting itu lepas dari pokok, ranting itu layu, kering, patah. Tapi selama ranting terhubung dengan pokok, ranting itu kuat, batangnya kokoh. Meskipun angin datang, ranting dahan itu bertahan karena dia melekat pada pokok. Bapak Ibu, mari hari-hari ini terus kita setia dalam ibadah, ya. Dengarkan firman, karena firman itu beri kekuatan kepada kita. Kita terus berdoa, bersekutu dengan Dia, karena kita mendapat kekuatan. Kita terus memuji dan menyembah Dia, sebab dalam pujian dan penyembahan Tuhan hadir, dan kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Semakin mengenal Tuhan pada hari-hari ini, semakin mengenal Tuhan. Sebab Hosea 4 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengetahuan tentang Allah. Menjadi doa kita, Tuhan, bawa aku untuk semakin mengenal Engkau. Bawa keluargaku untuk semakin mengenal siapa Yesus yang kami sembah pada hari-hari ini. Dan bila kami bertahan ketika dalam persekutuan, dalam penderitaan, ketika kami memikul salib, kami bertahan sampai yang terakhir. Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 32 dan ayat 33. Saudara baca. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal persekutuan dalam kuasa kebangkitan, yang tidak memiliki pengenalan dalam persekutuan dalam penderitaan. Firman Allah berkata, mereka mencari semua yang dibutuhkan pada hari-hari ini. Makan, minum, pakaian, bagaimana bisa hidup di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala pengaruh pada hari-hari ini. Tapi firman Allah berkata apa? Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi lihat ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenal dulu Tuhan dan segala kebenarannya di dalam firman-Nya. Maka apa yang Dia janjikan, semua ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya Paulus selalu melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun kita baca tadi bagaimana penderitaan Paulus yang luar biasa dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Roh kemuliaan tetap ada dan bekerja dalam
kehidupan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa berpikir bahwa Tuhan lupa mereka. Waktu dia sakit, dia bilang Tuhan sudah lupa saya. Tapi ketika orang yang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan campur tangan, Tuhan terlibat di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Malam hari ini katakan kepada Tuhan, bawa aku untuk mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, bawa aku untuk tekun dalam persekutuan, dalam penderitaan oleh karena Kristus, oleh karena salib. Rencanamu indah bagiku, kami percaya di setiap jalanku ya Tuhan, hatiku harus dan kami ingin mengenal Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin, ya Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, hiduplah di dalamku. Amin, amin. Kau layak kupandang selama hidup. Oh, haleluya. Mengasihi orang, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam bertahan terus mengasihi Dia. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, amin, hiduplah dianku. Haleluya. Kaulah yang kupandang. Nanti Ibu Gembala akan maju berdoa dan sekalian menaikkan doa berkat pada malam hari ini. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, amin, memuliakanmu. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur pada saat malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana tujuan kami untuk mengiring Engkau. Kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal dan mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak memungkinkan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk tetap teguh tinggal di dalam Engkau, tetap percaya, tetap mengasihi Engkau, tetap setia di dalam Engkau. Bahkan hidup kami berguna bagi
bagi kerajaan sorga. Hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Pada saat malam hari ini, apapun keberadaan kami, mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup, ada di antara kami yang sedang sakit, ada di antara kami yang sedang menghadapi beban yang berat. Tapi Tuhan Yesus, biarlah itu tidak menghalangi kami untuk kami terus mengenal dan mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau memberi hidup kami bagi Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Perkataan, pikiran, perbuatan kami, biarlah Tuhan Yesus itu boleh menyenangkan hati Engkau, mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Engkau terus dapati kami berkenan di hadapan Engkau. Kami ada di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu hari-hari ini. Dan firman-Mu berkata kami ada di masa yang sukar. Tetapi Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi yang sukar ini tidak menyurutkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami tetap setia kepada Engkau. Maka kami terus Tuhan setia untuk melakukan firman-Mu. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada saat malam hari ini. Kami mau terus percaya kepada Engkau, sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, segala sakit penyakit apapun. Kami berdoa pada saat malam hari ini, kami panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus dihancurkan, dipatahkan. Kami terima kesembuhan, janji kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja menjamah, memulihkan yang menghadapi beban persoalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami boleh menerima kelegaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Dan saudara-saudara, marilah pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan Roh Kudus. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.